Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Ersi di video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 4. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mencermati bacaan, siswa mampu mengidentifikasikan interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, dengan mencermati bacaan, siswa mampu menjelaskan makna keanekaragaman yang tercermin dari cerita yang disajikan. Yang ketiga, dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam iklan media cetak. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan lingkungan sosial. Apa sih perbedaan keduanya? Ayo kita pelajari bersama. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam, artinya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alamnya. Tujuan interaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam terbagi dalam 3 bidang, yaitu bidang sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam hubungannya, terdapat 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung, misalkan tersenyum, berjabat tangan, atau saling bertegur sapa. Kalau tidak langsung itu bisa melalui telepon atau SMS. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi bisa bersifat verbal maupun non-verbal. Ciri-ciri interaksi sosial antara lain, yang pertama, jumlah pelaku lebih dari 1 orang. Jadi, kalau hanya 1 orang, itu tidak disebut dengan interaksi sosial ya, karena tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian interaksi sosial itu adalah adanya hubungan timbal balik. Jadi, pelakunya harus lebih dari 1 orang, bisa 2 orang atau lebih. Yang kedua, terjadi komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Kontak sosial itu bisa bersifat verbal ataupun non-verbal. Jadi bisa melalui percakapan atau melalui telepon. Itu disebut dengan kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Di dalam hubungan interaksi sosial harus ada maksud dan tujuan yang jelas. Sebagai contoh, seorang guru yang mengajar murid-muridnya di dalam kelas. Seorang guru pasti mempunyai maksud, yaitu tentang kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang keempat, dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. Sistem sosial di sini berkaitan tentang berlangsung di mana interaksi sosial tersebut. Nah, yang pertama, hubungan interaksi sosial bisa berlangsung di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan alam maupun terhadap kehidupan manusia. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terjadi dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Sekarang, coba kalian buka buku cetak tema 3 halaman 28. Di situ ada kegiatan Ayo Membaca. Silakan kalian baca terlebih dahulu bacaannya yang berjudul Mengenal Wortel.
Kemudian, berdasarkan bacaan tersebut, identifikasikanlah interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, dan keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan. Lalu, buatlah dalam sebuah bentuk laporan sederhana dengan format laporannya seperti yang ada di buku cetak halaman 29, tulislah di buku tulis masing-masing. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan jual beli. Para penjual dan pembeli yang bertemu di pasar bisa berasal dari berbagai suku, agama, dan tingkat sosial ekonomi. Oleh karenanya, diperlukan rasa toleransi dan tenggang rasa yang tinggi agar kerukunan tetap terjaga. Kepedulian masyarakat Indonesia tentang toleransi terhadap keberagaman sudah semakin tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya iklan masyarakat yang menekankan pada pentingnya toleransi antar suku atau antar agama. Hal ini menunjukkan bahwa iklan bukan hanya mampu dijadikan sebagai alat untuk mempromosikan barang atau jasa, tetapi juga sebagai alat untuk mempromosikan hal-hal positif atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk membuat iklan yang baik dan menarik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga iklan akan efektif dan memberikan manfaat terhadap produk yang ditawarkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah iklan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kalimatnya singkat dan jelas. Contoh pada headline atau kepala pesan iklan. Headline ini berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Headline yang menarik dapat menahan mata untuk berhenti sejenak melihat produk yang ditawarkan. Ciri-ciri headline antara lain sebagai berikut: tulisan menonjol, baik dari segi ukuran maupun warna. Umumnya, kalimat headline pendek, bahkan satu kata saja bisa menarik perhatian. Berisi kalimat atau kata yang mengandung kesan kuat sehingga menarik minat perhatian masyarakat. Yang kedua, bahasanya mudah dipahami dan menarik. Sajikan iklan dengan bahasa yang mudah dipahami, karena kemampuan masing-masing dalam memahami arti bahasa berbeda-beda. Selain itu, bahasa juga harus menarik karena suatu iklan dengan bahasa yang baik akan lebih menarik. Yang ketiga, tulisan dan gambarnya menarik. Penggunaan warna pada tulisan dan gambar harus diperhatikan. Contohnya, warna merah memberi kesan berani. Warna diyakini mempunyai dampak psikologis terhadap manusia. Dampak tersebut dapat dipandang dari berbagai macam aspek, baik panca indera, aspek budaya. Berikut adalah beberapa contoh iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, keberagaman adat istiadat, suku bangsa, dan agama. Secara individu, lakukanlah pengamatan terhadap kedua iklan media cetak tersebut. Isilah dalam format seperti yang ada di bukumu dan berikanlah penjelasan pada kolom yang disediakan. Sekarang, bukalah bukumu halaman 32, bacalah bacaan tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo. Upacara Rambu Solo di Tanah Toraja merupakan upacara adat untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia menuju ke alam baka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat istiadat diartikan sebagai sebuah aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dahulu hingga sekarang. Adat merupakan sebuah bentuk dari ide serta gagasan pemikiran yang mengandung nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, serta antara aturan yang satu dengan aturan yang lain saling berkaitan menjadi suatu sistem ataupun kesatuan. Sedangkan istiadat diartikan sebagai kebiasaan. Dengan begitu, adat istiadat merupakan kumpulan berupa kaidah-kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Nah, sekarang coba kalian tuliskan sebanyak mungkin contoh adat istiadat daerah lain yang berbeda dengan adat istiadat setempat. Tulislah di buku tulismu masing-masing.
Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.